Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Diana Trisuciasih dalam pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dengan muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Baik, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa juga siapkan buku tematik dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati, siswa dapat mengetahui persebaran kepadatan penduduk. 2. Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui suku yang ada di Indonesia. 3. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok. 4. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui sikap yang mencerminkan nilai luhur Pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang beragam. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang banyak. Saat ini, jumlah penduduk di Indonesia sekitar 254 juta jiwa yang tersebar di 13.466.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau juga memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Baik, mari kita mengamati bersama-sama peta persebaran penduduk di Indonesia. Dapat kalian lihat di sana ada berbagai warna di daerah masing-masing. Kita lihat warna yang pertama, yaitu menunjukkan warna hijau tua. Itu tandanya di sana terdapat kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian warna hijau muda, terdapat penduduk 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Warna biru telur, terdapat penduduk 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Warna kuning, terdapat penduduk 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Kemudian warna salem 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Warna oranye muda 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Kemudian warna yang terakhir itu tandanya adalah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak, yaitu lebih dari 1299. Nah, setelah kalian mengamati, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pulau manakah yang paling padat penduduknya? Yaitu pulau yang tadi berwarna oranye tua. Siapa yang masih ingat tadi yang berwarna oranye tua? Iya, betul, Pulau Jawa. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Tadi yang paling sedikit warnanya apa? Iya, betul, hijau tua. Kira-kira pulau mana? Iya, betul, Pulau Papua. Sekarang pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Berapa? Iya, 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, kurang dari
10 orang per kilometer persegi. Sekarang, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kalian tinggal di pulau mana? Iya, betul, di Pulau Jawa. Berarti berapa kepadatan penduduknya? Iya, ada di Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Nah, sekarang kita belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Jawa. Suku yang mendiami Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, dan suku Tengger. Kemudian yang berada di Sumatera ada suku Batak, suku Melayu, suku Aceh, suku Minang, suku Nias. Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, suku Bajau, suku Pasir. Pulau Sulawesi, suku Minahasa, suku Bugis, suku Buton, suku Toraja, dan suku Bentong. Papua ada suku Asmat, suku Arfak, suku Dani, suku Fayu, dan suku Ekari. Kemudian pulau selanjutnya adalah Pulau Nusa Tenggara. Ada suku Sasak, suku Sumbawa, suku Bima, suku Lote, suku Timor, suku Larantuka, suku Sabu, suku Ngada, dan suku Ende. Kemudian yang terakhir ada Pulau Bali. Nah, suku yang mendiami adalah suku Bali. Baik anak-anak, silakan kalian buka buku tematiknya halaman 79. Ya, di sana ada gambar pulau dan gambar sukunya. Nah, kalian lihat. Sudah Bu Guru pasangkan ya. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Pulau Bali. Coba kalian pahami kira-kira betul apa tidak dengan jawaban kalian. Oke, baik. Sekarang ayo kita membaca bersama-sama. Buka halaman 82 dan 83. Di sana ada bacaan dengan judul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Setelah kalian baca, dapatkah kalian menemukan ide pokok masing-masing paragraf? Bu Guru yakin kalian sudah bisa mencari ide pokok masing-masing paragraf karena di pembelajaran kemarin juga sudah pernah. Ayo kita samakan jawabannya. Paragraf 1. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Paragraf 2. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Paragraf 3. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Paragraf 4. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Paragraf 5. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Paragraf 6. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian hidup yang rukun
antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Paragraf 7. Tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, setelah itu coba kalian buka buku tematik kalian halaman 84. Di sana terdapat perilaku yang mencerminkan nilai luhur dari masing-masing sila. Kita lihat sila pertama. Contohnya, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Sila kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Sila ketiga, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, ada pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan tanggung jawab. Sila kelima, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Sekarang contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama, memilih teman hanya yang kaya saja, tidak boleh ya. Selanjutnya, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah, contohnya pulpen, pensil, penghapus, dan lain-lain. 3. Menyontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera. 6. Mengejek teman. Kemudian di lingkungan rumah. 1. Tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga. 3. Bermalas-malasan. 4. Membantah orang tua. 5. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. 6. Berbohong. Kemudian di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah sesuai agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, dan melakukan kekerasan serta penganiayaan. Nah, kita lihat lagi untuk buku tematik halaman 86. Ayo kita mengamati bersama-sama, ada apa di sana? Iya, ada gambar-gambar dari berbagai pulau, kebudayaan dari berbagai pulau. Ada Bali, ada Jawa, ada Papua, dan lain-lain. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, faktor-faktor itu apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama,
nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Baik, setelah kalian belajar, mari kita kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? 2. Suku Dayak berasal dari provinsi. 3. Beni ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, Beni bingung memulainya dari mana, karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam. Walau demikian, semua warga hidup dengan rukun. Tentukan ide pokok dari teks di atas. 4. Sebutkan 2 sikap yang mencerminkan nilai luhur Pancasila. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini supaya bisa mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.